Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu. Kali ini jumpa lagi dengan saya Ona Rahmawati dari SMP Negeri 129 Jakarta, CGP Angkatan 8. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata yaitu supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru penggerak yang berbahagia, kali ini saya akan melakukan pra-observasi dan saya kali ini ditemani oleh Ibu Nadia Salsabila, guru muda berbakat yang akan melakukan observasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nadia. Salam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Ya, udah sarapan belum? ya. Baik Bu Nadia, seperti yang saya ungkapkan tadi, tujuan kita kali ini adalah akan melakukan pra-observasi sebelum Ibu nanti melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya, Bu Nadia, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di kelas nanti? Jadi ini sekarang pembelajaran yang berlangsung itu materinya tentang zat dan perubahan wujud. Nah, iya, topik utamanya yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan terkait dengan perubahan wujud. Lalu yang kedua, peserta didik juga dapat menjelaskan perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu Nadia capai ya. Yang pertama tadi peserta didik dapat mengetahui perubahan wujud. Kemudian yang kedua peserta didik bisa membedakan perubahan fisika dan kimia. Dan yang ketiga peserta didik dapat menganalisis perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kemudian kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran itu area pengembangan apa yang bisa Ibu Nadia lakukan? Ya, area pengembangan itu yang pertama, peserta didik itu dapat menjelaskan mengenai konsep dari perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Ya. Nah, yang kedua itu area pengembangannya adalah terkait dengan keterampilan. Di sini nanti akan dilakukan beberapa eksperimen sederhana terkait perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Nah, yang ketiga area pengembangannya itu adalah terkait dengan pengembangan sikap kerjasama, karena nanti mereka akan bekerja secara kelompok dalam menggunakan LKPD. Keren sekali ya Bu Nadia. Kemudian untuk mencapai tadi yang ingin Ibu Nadia inginkan, kira-kira strategi pembelajaran apa nih yang akan Ibu Nadia terapkan? Ya, jadi strateginya itu ada 2 pokok utama. Yang pertama diferensiasi, Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran ya. berdiferensiasi dan juga KSE. Oh ya, KSE, kompetensi sosial emosional Iya. ya. Oke. Nah, untuk diferensiasinya, yang pertama diferensiasi konten. Jadi nanti penyampaian materinya itu akan beragam Bu jenisnya. Jadi akan ada paparan materi melalui PT, lalu ada video, dan juga ada eksperimen sederhana. Oh, keren sekali ya. Kemudian Lalu diferensiasi prosesnya. Jadi nanti anak-anak akan bekerja secara berkelompok. Nah, kelompok ini saling bekerja sama untuk mengisi LKPD yang dibagikan. Oh, baik. Nah, yang terakhir diferensiasi produk. Jadi nanti peserta didik akan diminta untuk membuat produk berupa pemahaman mereka yang telah mereka pelajari. Jadi bisa berupa PPT atau Canva mengenai perubahan fisika kimia, atau berupa video, atau berupa gambar, atau berupa cerita dengan tema perubahan fisika dan perubahan kimia. Keren sekali Bu Nadia, tidak sabar untuk melihat nanti observasi Bu Nadia. Baik, jadi tadi ada strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, konten, proses, dan produk. Baik, kemudian strategi apa lagi nih Bu Nadia? Ya, jadi yang satu lagi strategi KSE. KSE Jadi ya. pada awal itu nanti anak-anak akan diberikan ice breaking Wih, supaya mereka lebih keren. semangat. Baik, Bu Nadia, tadi ada pembelajaran berdiferensiasi ya dari konten, proses, dan produk. Kemudian strategi pembelajaran apa lagi Bu? Ya, jadi yang kedua itu strategi KSE.
Nah, KSE ini akan diawali dengan ice breaking. Jadi nanti anak-anak ice breaking dulu biar lebih semangat. Iya. Lalu juga penerapan budaya positif. Iya. Lalu juga menanyakan teman yang tidak hadir. Iya. Nanti kita akan berdoa bersama untuk Iya. teman tersebut supaya Betul. bisa berkumpul kembali. Jadi Baik. biar mereka lebih Melatih kesadaran sosial iya, mereka. kesadaran ya. sosial mereka. Lalu juga akan mereka bekerja sama secara kelompok. Iya. Jadi akan dibentuk kelompok-kelompok. Baik, keterampilan berelasi ya. Keterampilan berelasi. Dan yang terakhir juga mereka akan diminta untuk menyimpulkan di depan terkait pembelajaran hari ini dari perubahan fisika dan kimia yang mereka sudah saksikan, apa saja perubahan fisika dan kimianya. Keren sekali. Baik, kemudian kira-kira model pembelajaran apa yang akan sudah dipakai? Ya, jadi untuk model pembelajarannya yang dilakukan adalah problem based learning. Program berbasis masalah ya, Bu Iya. Nadia. Oke. Kemudian apakah metode pembelajaran yang akan Bunda pakai cuma satu atau bervariasi? Untuk modelnya, metodenya yaitu yang Metodenya. pertama adalah ceramah, metode ceramah, lalu diskusi kelompok, Iya. inquiry, jadi Iya. nanti mereka akan menemukan sendiri, Menemukan sendiri. menentukan sendiri, lalu yang terakhir adalah eksperimen sederhana. Ih, keren sekali, nggak sabar deh pengen lihat ya. Kemudian Bu Nadia, kira-kira dari obrolan kita ini, ya refleksi kita ini, ada nggak sih manfaatnya buat Bu Nadia nanti? Menurut saya sangat bermanfaat Bu praobservasi ini. Jadi Baik. memberikan bantuan juga kepada saya untuk sharing ke Ibu tentang apa sih pembelajaran hari ini. Lalu juga pembelajarannya menjadi lebih terarah, Betul. lebih ada gambaran, Iya. dan juga banyak sekali ilmu yang bisa di-share. Alhamdulillah. Kalau begitu, kapan nih kita bisa melakukan observasi waktu jam mengajar Bu Nadia kira-kira? Iya, jadi saya ada jam hari Selasa, Hari Selasa ya, saya Ya. catat. Selasa. jam ketiga Jam ketiga. di kelas 7A. Baik, di kelas 7A. Oke, Bu Nadia. Baik, terima kasih. Kita sudahi dulu praobservasi kita yang tadi tujuannya untuk menyiapkan Bu Nadia dalam proses pembelajaran, dan kita akan bertemu lagi di proses observasi. Semoga sukses ya Bu Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kami itu sudah bahas kan? Boleh tahu yang apa sih bedanya perubahan fisika sama perubahan kimia? Hari ini kita akan bahas lagi dan juga kita akan coba praktek. Sebutnya siapa yang hari ini sudah masuk? Ya, semoga kelompoknya bisa bermasuk lagi sama kita ya. Kalian coba berdiri dulu. Ya. Kita udah belajar jurusan ya. Udah ada apa aja sih jurusan? Saya canda. Sekarang kalau misalnya ibu bilang pendapat dan kalian tepuk tangan satu kali. Misalnya, satu. Kalau misalnya benda cair kalian tepuk tangan 2 kali. Nah, ini. Kalau kalian tuh tangan. Kalau enggak, kalian tepuk tangan tapi nggak ada suaranya.
Terus kayu. Oke, besi. Ya, terus karbon dioksida. Sirop. Air. Sabun. Batu kali kan sudah. Oke, ini kita belajar. Kita akan menjelaskan dulu tentang wujud zat dan perubahannya. Ini materi yang sempat kalian pelajarin juga, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita nih, jadi pertama kalian harus mampu menyebutkan peristiwa perubahan zat. Misalnya kemarin ada menuklir, menguap, ya kan? Kristal, meletus, meleleh, nah, dan lain-lain. Yang kedua, kalian harus bisa membedakan perubahan fisika dan kimia. Nah, nanti kita praktikum nih. Kira-kira yang mana sih perubahan fisika, yang mana yang perubahan kimia? Nanti kita praktek dan juga kalian akan lihat video. Nah, yang ketiga, kalian akan menganalisis perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, nih pertama wujud zat. Ini cepet aja nih, kalian udah pernah belajar kan? Wujud zat ada 3, yaitu gas. Ini contoh gas masuk ya. Ini partikel-partikelnya. Kita pernah belajar juga ya. Oke. Nah, ini perubahan wujud zat dari padat ke cair, cair ke gas, masing-masing ada istilahnya, ada namanya. Kalau menyublim itu apa menyublim? Menyublim dari padat ke gas. Contohnya apa, Bain? Terjadi perubahan nggak? Jadi. Kalau kalian tulis di LKS-nya, judulnya pembuatan tepung beras. Pembuatan tepung beras. Selanjutnya kalian teknis apakah itu perubahan fisika atau perubahan kimia. Kita mau bikin bola balon ini mengembang tapi nggak ditiup. Kira-kira gimana caranya? Pakai soda kue sama ada nggak yang mau bantuin nih? Kira-kira jadinya gimana? Oh, kelihatan betul. Oke, sekarang gua potong. Taruh di bibirnya air ini. Bibirnya Mar. Masukin Mar. Masukin. Apa yang terjadi? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Pegangin dong. Apa yang terjadi selanjutnya? Satu. Bisa tambah hitam ini. Ini agak kelihatan ya. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa bisa? Karena kenapa? Karena terjadi apa? Terjadi reaksi kimia. Menghasilkan apa nih di sini? Berarti ini perubahan fisika atau kimia? Silakan kalian tulis. Percobaannya namanya apa ini?
Lilin dibakar nih. Apakah ini perubahan fisika atau kimia? Kimia. Fisika atau kimia? Kimia. Silakan ditulis masing-masing. Apa bu nama bersama? Pembakaran lilin. Minum nggak apa-apa. Oke. Sedikit aja. Airnya, ayo airnya. Jangan banyak-banyak. Air. Tinggal minum. Di rumah dong. Adik. Nggak boleh. Tidak ada apa. Ini perubahan apa ya? Minum. Apelnya udah dikupas. Kalau kalian lihat apa yang terjadi? Warnanya gimana? Warnanya coklat. Warnanya menjadi apakah awalnya kayak gini? Pertanyaannya, Alif, ini perubahan fisika atau kimia? Fisika atau kimia? Silakan ditulis. Semuanya cik. Dan bebek, silakan diaduk. Harus larut ya. Yang aduk minum ya. Parah banget. Udah minum. Minum ya, jangan kamera. Tangan lu. Udah larut semua. Minum. Ya. Minum, Ci. Belum. Minum. Dingin. Jadi akhir. Katanya lu haus. Masih berapa nih? Minum. Oke. Berapa Rici? Oke, silakan. 3 Rici. Yang pertama pembuatan tepung beras. Itu adalah perubahan fisika. Alasannya adalah tepung yang sudah Yang dihaluskan. ya beras yang tidak dihaluskan tidak terdapat zat baru. Ya, betul. Yang tadi di video itu pembuatan tepung beras adalah perubahan apa? Fisika. Karena tidak ada zat baru. Tetap beras kan itu? Walaupun wujudnya berubah dari beras jadi tepung. Itu adalah perubahan fisika. Lanjut Rici, yang kedua. Yang kedua adalah roti dipanggang. Roti dipanggang, ya. Yang kedua roti dipanggang, termasuk perubahan Kimia. ya kimia. Karena Terdapat zat apa itu zat barunya kalau roti dipanggang? Gas ya. Yang tadinya kan adonannya kempes, ya enggak? Nah setelah di oven adonannya gimana? Mengembang menjadi roti yang matang. Karena di situ ada gas. Zat barunya adalah gas. Yang ketiga, adalah soda kue dan cuka. soda kue dan cuka nih yang masih ada nih. Soda kue sama cuka. Ini perubahan apa? Perubahan kimia. Kimia. Perubahan kimia. Karena ada zat baru nggak? Ada ya Calvin ya? Apa zat barunya Calvin? Iya, karena ada apa di sini? Gas. Ada gas. Awalnya ada nggak gasnya? Nggak ada, cuma ada cuka sama apa tadi yang di kue. Begitu dicampurkan, balonnya jadi mengembang karena ada gas. Oke. Nah, terus percobaan yang keempat apa tuh Rici? Iya, tadi kita coba sempet bakar lilin ya, pakai korek ya. Perubahan apa itu? Di sebenarnya lilin itu ada dua, perubahan kimia dan fisika. Pembakarannya itu adalah perubahan kimia. Sedangkan lilinnya meleleh nggak? Meleleh. Melelehnya itu adalah perubahan fisika. Jadi lilin itu ada dua perubahan, fisika dan kimia. Terus yang kelima ya? Apa tadi yang kelima? Sirup dan air. Sirup dan air, tuh yang kalian udah banyak tuh yang punya kan, sirup sama air kan. Perubahan apa itu? Fisika. Karena apa? Karena air Tidak ada. Karena apa? Iya. sirup yang dilarutkan di air itu masih terdapat
Iya, masih bentuknya itu air sama sirup, nggak ada zat baru. Ya, jadi sirup dilarutkan dalam air adalah perubahan apa tadi? Fisika. Oke, terus lanjut. garam dan air. Garam dan air, perubahan apa? Fisika. Fisika juga, sama kayak tadi sirup ya, cuma dilarutkan. Sifatnya masih sama. Terus terakhir yang kaleng belum? Oh iya. Ada kaleng kan tadi yang udah kita penyokin? Nih, kalengnya udah benar-benar penyok nih. Perubahan apa ini yang kaleng? Fisika. Ya, ada zat baru? Ada. Yang berubah hanya bentuknya. Yang tadinya bagus ya, sekarang jadi penyok. Bisa balik lagi nggak? Nggak, tapi tetap ini adalah perubahan fisika. Karena tidak ada zat. Oke, berarti kesimpulannya perubahan fisika itu perubahan yang apa? Nggak bisa di. Bisa balik lagi. Terus menghasilkan zat baru nggak? Nggak. Dan biasanya perubahan wujud. Sedangkan perubahan kimia itu biasanya ada apa? Ada zat baru. Terus juga ada reaksinya ya. Ada reaksi kimianya. Zat barunya biasanya apa aja sih? Zat barunya? Contohnya tadi tuh, apa zat barunya? Gas. Yang paling sering itu gas, yang paling gampang. Kalian nih bawa motor, pakai bensin dong? Iya. Nah, itu pembakaran bensinnya perubahan kimia. Iya, hasilnya adalah gas asap. Ya kan? Oke Riki, terima kasih Riki. Tepuk tangan dulu buat Riki. Jadi lengkap ya, hari ini kita ada terakhir dari pertemuan hari ini adalah tugas masing-masing kelompok dari kelompok 1 sampai 6. Tugasnya kalian membuat karya tentang perubahan fisika atau perubahan kimia. Boleh video, misalnya Bu saya mau videoin lagi, ini bikin ini, boleh videoin. Boleh juga gambar, misalnya Bu saya mau gambar aja macam-macam perubahan fisika, gambar boleh. Bu saya mau misalnya bikin kanva boleh. Pokoknya temanya adalah perubahan fisika dan kimia. Bentuknya terserah kalian. Boleh bikin cerita, misalnya Bu saya mau cerita aja deh, misalnya cerita perubahan fisika di kehidupan sehari-hari, boleh. Video boleh, gambar boleh, poster boleh. Apa? Bisa dijadiin mading kan? Boleh, jadi nyaring ya. Jadi mengenal perubahan fisika dan kimia. Terserah kalian, topiknya apa aja. Tapi itu maunya beda-beda. Misalnya kelompok 1 video, kelompok 2 gambar, kelompok 3 misalnya cerita. Ya, itu masing-masing kalian. Silakan kalian menentukan sendiri apa aja. Paham nggak? Siapa? Oke, sekian pas banget nih kan. Sekian dulu pertemuan hari ini. Jangan lupa kelasnya dibersihin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan saya Ona Rahmawati dari SMP Negeri 129, calon guru penggerak angkatan 5. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi yang didampingi oleh PP saya, yaitu Bapak Renol Mangun dan juga guru IPA Ibu Nadia Saskia. Ya, adapun tujuan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dari kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Nadia dan ingin mengetahui refleksi dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Ibu Nadia. Baik, Bu Nadia, Assalamualaikum. Apa kabar Bu Nadia? Sehat? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Pak Reno juga, Pak Reno selamat siang. Selamat siang Bu Ona. Apa kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Bu sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi saya melakukan pasca observasi. Baik, Bu Nadia, bagaimana perasaan Bu Nadia setelah kemarin
melakukan observasi kelas 7A ya. Iya betul itu Pak. Ya, perasaan saya senang karena saya mendapatkan pengalaman baru Pak. Jadi mengajar itu kemarin menggunakan ice breaking terlebih dahulu, lalu juga ada KSE, kompetensi sosial emosional, dan juga melibatkan diferensiasi konten. Jadi kemarin materinya itu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah kita melakukan konten-konten yang berbeda dari PPT, video, sampai juga ada demonstrasi gitu. Baik Bu Nadia, Bu Nadia ikut senang ya. Saya juga sudah menyaksikan bahwa anak-anak juga ikut senang ketika Ibu Nadia melakukan pembelajaran karena anak-anak ikut terlibat dan ikut aktif ya dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, Bu Nadia, kira-kira hal-hal baik apa sih yang sudah Ibu Nadia lakukan kemarin selama observasi? Ya, hal-hal baik yang dilakukan tentunya jadi lebih mengeksplor lagi gitu materi perubahan fisika dan kimia ini tuh bagaimana cara mengajarkannya. Jadi nggak sekedar cuma dijelaskan seperti ini ya perubahan fisika kimia ya. Jadi ada videonya, terus juga mencontohkan yang sederhana-sederhana. Kemarin itu saya mencoba mereaksikan cuka sama soda kue. Nah hasilnya itu nanti pakai balon, nanti balonnya itu akan mengembang hasil reaksi dari soda dengan soda kue dengan cuka. Dan itu anak-anak juga antusias, mereka juga lebih aktif dalam belajar. Selain itu dokumentasinya juga saya gunakan untuk menjadi aksi nyata untuk kemarin. Oh iya. Ya, dan alhamdulillah udah dapat sertifikat. Oh, alhamdulillah, senang ya. Iya, Bu Nadia, saya juga melihat dalam pembelajaran kemarin Ibu Nadia sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dari diferensiasi kontennya, Ibu Nadia menyampaikan ada PPT, kemudian juga demonstrasi sederhana ya. Kemudian yang paling saya suka itu pada saat ice breakingnya dia sudah langsung koneksi dengan pelajarannya. Jadi kayak anak-anak tepuk satu kalau gas ya, kalau tepuk dua padat gitu. Jadi ice breakingnya itu seperti kayak review Pak, kayak semacam pemantik pembelajaran gitu Pak ya. Jadi menarik sekali. Jadi hal-hal baik sudah ada pembelajaran diferensiasi, juga keterampilan anak-anak juga ya sudah Ibu eksplor. Baik, kemudian nih menurut Bu Nadia, hal-hal apa sih yang menurut Bu Nadia belum Ibu Nadia laksanakan atau belum terrealisasi pada saat observasi kemarin? Yang belum direalisasikan itu kemarin adalah penerapan budaya positif. Oh iya. Kebetulan saya terlewat lupa, jadi itu sempat dilaksanakan. Dan itu mungkin juga dari yang agak masih kurang itu dari mengontrol kelasnya sih, karena kan namanya banyak aktivitas, kelas jadi lebih ramai, anak-anak jadi lebih aktif. Nah itu yang mungkin masih saya perlu untuk belajar lagi. Iya, jadi budaya positif ya, mungkin Bu Nadia lupa. Kira-kira kan budaya positif itu banyak budaya positif apa nih yang akan Ibu Nadia terapkan andaikan nanti melakukan pembelajaran lagi? Ya misalnya dengan mulai mereka bercerita dulu beberapa menit tentang pembelajaran yang sebelumnya. Jadi mereka beberapa orang mungkin beberapa anak itu bercerita tentang materi yang sebelumnya yang mereka ketahui, sharing tentang perasaan mereka terhadap pembelajaran hari ini atau tentang hari ini seperti itu. Atau mungkin saya tambahkan dengan membuat keyakinan kelas di awal. Keyakinan kelas di awal, nah mungkin diingatkan lagi Bu Nadia ketika pembelajaran awal, anak-anak kita coba dites masih ingat keyakinan kelasnya, kesepakatan keyakinan kelas dan kesepakatan pembelajarannya. Oke, baik Bu Nadia. Kemudian menurut Nadia nih, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu Nadia waktu saat pra observasi disampaikan, apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran? Ya, alhamdulillah sih sudah cukup tercapai. Ya, jadi mereka sudah mulai dapat membedakan gitu perubahan fisika itu yang seperti apa, perubahan kimia itu seperti apa. Lalu mereka juga sudah sangat mengenal, udah cukup mengenal kayak zat padat, zat cair, dan gas itu sudah dapat dibedakan. Oke, baik Bu Nadia, tadi tujuan pembelajaran di proses pra observasi sudah tercapai ya Bu Nadia, bahwa anak-anak bisa
memahami proses perubahan wujud, kemudian perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu Nadia, kira-kira pengembangan diri apa nih yang akan bisa Bu Nadia terapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Pengembangan diri mungkin kan kesempatan kemarin itu memberikan juga saya kesempatan buat explore ya, jadi memikirkan lagi gitu, selain perubahan fisika dan kimia, kira-kira materi apa lagi ya yang bisa digunakan untuk diferensiasi konten, dan bahkan kalau bisa mungkin semua materi. Jadi saya berusaha untuk lebih kreatif gitu, mencari cara bagaimana materi itu dapat disajikan dengan konten yang berbeda-beda, karena kan sekaligus mengakomodasi gaya belajar juga yang berbeda-beda ya Bu ya, yang kita sudah lakukan tes diagnostik di awal. Nah, jadi saya juga memikirkan lebih kreatif lagi lah diri saya sebagai guru, lebih banyak mengeksplor kemampuan dan juga cara-cara mengajarkan materi yang menarik. Baik, jadi pengembangan diri atau tindak lanjut yang akan dia lakukan antara lain mungkin mencari model-model pembelajaran lebih menarik yang membuat anak-anak lebih aktif ya, dan semua terlibat gitu ya. Oke, Bu Nadia, kira-kira dalam proses pelajaran Bu Nadia menemukan ada kendala nggak di dalam kegiatan pembelajaran, kemudian bagaimana sih cara Bu Nadia mengatasi kendala tersebut? Kendalanya mungkin juga beberapa anak nih kalau misalnya diajak ke depan, ayo kita simpulkan bareng-bareng ya, udah akhir. Kadang masih ada yang malu-malu gitu, bukan enggak, kamu aja gitu. Nah, saran saya untuk mengendalikan tersebut ya saya memberikan motivasi lah, ayo, masa nggak bisa, kan tadi kita belajar bareng-bareng, ayo siapa yang berani gitu. Jadi nanti ada anak yang berani, akhirnya ada perwakilan gitu. Jadi anak-anak kadang masih ragu-ragu gitu untuk maju, itu sih kendalanya. Benar Bu Nadia, saya juga mengalami, jadi anak-anak itu kurang berani untuk mengemukakan pendapatnya. Padahal bisa ya, cuma malu karena tidak terbiasa, takut salah. Jadi Bu Nadia mengatasinya dengan cara pertama memberi contoh dulu ya. Beri contoh. Biasanya anak yang berani dulu ya, kemudian baru terus dibimbing juga, dari motivasi, ayo bisa berani. Baik Bu Nadia, pertanyaan terakhir, kira-kira refleksi yang Bu Nadia dapatkan dari kegiatan ini apa? Refleksi yang saya dapatkan dari proses observasi kemarin itu, saya menjadi memperoleh suatu pandangan baru. Jadi kan awalnya itu saya mengajar cenderung datar, hanya menggunakan PPT atau mungkin video maksimal. Lalu saat saya bilang, ayo kita demonstrasi minggu depan, mereka senang demonstrasi. Bahkan saya suruh bawa sirup plastik aja ya, ternyata mereka bawa sebotol. Itu jadi mereka saking excited, saking antusias untuk kita bisa demonstrasi gitu. Nah, anak-anak yang awalnya kalau kita ngomong tuh kadang ya udah sekedar mungkin ada di situ tapi nggak tahu deh pikirannya kemana. Tapi ini, ayo siapa yang bantu, langsung maju ke depan gitu. Jadi saya menemukan bahwa ini anak tuh sebenarnya bukan berarti mereka nggak bisa, cuma mereka belum menemukan yang sesuai dengan gaya mereka, gaya belajar mereka yang menarik perhatian mereka. Iya, baik Bu Nadia, dari kesimpulan Bu Nadia saya bisa menunjukkan bahwa ternyata Bu Nadia itu sudah melaksanakan atau menemukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi bukan hanya Bu Nadia saja yang senang menjalankannya, tapi anak-anak pun ikut merasakan imbasnya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena mereka masing-masing punya gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi mungkin selama ini hanya mencatat atau beberapa guru yang hanya melihat PPT saja, ketika diajak bereksperimen ya, kemudian diajak mempresentasikan, apalagi mempraktekkan langsung reaksi-reaksi kimia sederhana, itu sangat excited sekali ya. Saya sangat antusias. Saya harap seperti yang Bu Nadia janjikan, Bu Nadia bisa mengeksplor lagi nih, apalagi kita guru IPA banyak sekali fenomena-fenomena alam, percobaan-percobaan sederhana yang belum mereka ketahui, dan kalau mereka tahu mereka akan sangat senang sekali ya. Sehingga nanti setiap pelajaran itu mereka menunggu apalagi mereka seperti inquiry menemukan suatu pembelajaran yang baru ya. Menarik sekali ya, luar biasa. Bu Nadia tetap semangat, selalu mencari inspirasi dan inovatif, pembelajaran yang inovatif dan kreatif ya. Baik Bu Nadia,
Saya rasa cukup wawancara pasca observasi kita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tetap semangat ya. Baik, terima kasih Pak Reno. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.